Setiap hari aku duduk di bangku yang sama di pojok perpustakaan kota, menatap layar kosong laptop yang tak pernah berhasil kutulisi satu cerita pun, seakan ada sesuatu yang menahanku, membekukan jemariku, membuat setiap ide hanya berakhir di kepala. Hingga sore itu, ketika aku menemukan sebuah buku tua berdebu di rak paling bawah, dan tak sengaja membuka halaman pertama yang memuat nama yang tak asing. Ira Maulana. Siapa sebenarnya penulis ini, dan kenapa setiap katanya terasa seperti sedang bercerita tentang hidupku? Oh, pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, aku bangun dengan perasaan yang sama, kosong. Aku ini sepi, seperti biasanya. Tidak ada yang berbeda kecuali aku yang merasa semelihat jam di samping tempat tidur yang menunjukkan pukul 6 tepat. 1 jam lebih awal dari biasanya. Aku tidak tahu apa yang membuatku terbangun lebih pagi. Mungkin hanya rasa lelah yang terus menggerogoti. Atau mungkin saja mimpi yang terlalu panjang. Mimpi tentang sesuatu yang aku tidak mengerti. Aku bangkit dan melangkah menuju jendela, menatap kota kecil yang tampak masih tertidur. Pagi Akin terperangkap dalam rutinitas yang tak pernah berubah. Aku tinggal di sebuah kota kecil di pinggir kota besar. Tidak ada yang istimewa tentang kota ini. Bahkan mungkin hampir semua orang di sini merasa seperti aku, terjebak dalam kebiasaan yang menuntut, tanpa memberi ruang untuk impian. Di luar, hanya ada gedung-gedung tua yang saling berdekatan, jalanan yang jarang dilalui kendaraan, dan suara burung yang terdengar begitu jelas. Aku bekerja di toko buku kecil yang terletak di sudut kota. Bukan pekerjaan yang buruk, tapi jelas tidak cukup untuk menghidupi mimpi besar yang selalu ada dalam pikiranku. Aku ingin menjadi penulis terkenal, ingin menulis karya yang bisa membuat orang terpesona. Namun, entah mengapa, seiring berjalannya, waktu rasanya semakin sulit untuk menemukan inspirasi. Aku merasa terjebak, seolah dunia ini berputar di luar kendaliku, dan aku hanya mengikuti arus yang tak pernah berhenti. Setelah menyiapkan secangkir kopi, aku bersiap untuk memulai rutinitas harianku. Aku mengenakan jaket lusuh yang sudah terlalu lama aku miliki dan melangkah keluar menuju toko buku. Toko buku itu kecil, namun penuh dengan buku-buku yang telah usang, hampir seperti tempat penyimpanan kenangan yang terabaikan. Aku selalu merasa nyaman di sana. Meski setiap hari aku hanya memindahkan buku-buku dari satu rak ke rak lainnya, tanpa ada yang membeli. Sesampainya di toko, aku membuka pintu dengan pelan dan merasakan udara lembab yang masuk dari luar. Suara deret pintu yang terbuka membuatku merasa sedikit lebih hidup, seolah ada yang memanggilku untuk melakukan sesuatu lebih besar dari sekadar rutinitas. Aku membuka rak buku dan mulai merapikan tumpukan buku yang sudah terjatuh. Di tengah tumpukan itu, mataku tertuju pada sebuah buku tua dengan sampul yang sudah terkelupas. Buku itu tidak seperti yang lain. Tidak ada nama penulis di sampulnya, hanya sebuah judul yang terukir dalam huruf kecil. Jejak tinta. Penasaran, aku mengangkat buku itu dan membuka halamannya. Halaman-halamannya terasa kasar di ujung jari, seolah sudah bertahun-tahun tak tersentuh. Buku ini memiliki aroma khas buku tua, bau debu dan kertas yang sudah lapuk. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatianku. Di dalamnya, terdapat kisah tentang seorang penulis legendaris yang menghilang secara misterius setelah menghasilkan sebuah karya besar yang mengubah dunia sastra. Aku membaca dengan penuh perhatian, tak bisa melepaskan diri dari setiap kata yang terukir di halaman-halaman itu. Penulis itu, menurut buku ini, adalah seseorang yang begitu terkenal pada masanya. Karyanya dijadikan acuan oleh banyak penulis, besar, namun tiba-tiba ia menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Beberapa orang mengatakan bahwa ia pergi ke luar negeri untuk mencari kedamaian. Sementara yang lain percaya ia tenggelam dalam kesedihan dan keputusasaan karena tekanan dunia sastra yang semakin besar. Buku ini tidak hanya menceritakan kehidupan penulis itu, tetapi juga menyelipkan pesan-pesan yang terdengar seperti bisikan dari masa lalu. Ada satu kalimat yang menarik perhatian dalam buku itu. Ketika dunia mulai menuntut lebih dari yang bisa kita berikan, kita akan memilih untuk menghilang. Tidak karena kita ingin pergi, tetapi karena kita tidak tahu bagaimana cara bertahan. Kalimat itu terasa seperti sebuah petunjuk, seolah penulis itu menulisnya khusus untuk aku yang sedang terjebak dalam hidup yang serba monoton ini. Aku menutup buku itu perlahan,
Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada sesuatu yang menggugah dalam diriku. Mungkinkah aku bisa menemukan inspirasi dari kisah ini? Apakah aku juga sedang berada dalam posisi yang sama seperti penulis itu, terperangkap dalam dunia yang menuntut lebih banyak dari apa yang bisa aku berikan? Saat aku menaruh buku itu kembali di rak, sebuah perasaan aneh melingkupi hatiku. Seolah buku ini bukan hanya sebuah buku biasa, tapi sebuah kunci untuk membuka pintu menuju sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin aku perlukan untuk menemukan inspirasi dalam hidup dan karyaku. Di tengah kesunyian toko buku itu, aku merasa seolah aku menemukan jejak pertama menuju petualangan yang tak terduga. Satu langkah kecil yang mungkin akan mengubah seluruh hidupku. Aku tahu aku harus menemukan lebih banyak tentang penulis ini, tentang kisahnya yang hilang, dan mungkin, hanya mungkin, aku bisa menemukan jawabanku di dalamnya. Itulah awal dari perjalanan yang tak pernah kubayangkan akan membawa aku pada penemuan yang jauh lebih besar dari sekadar mimpi menjadi penulis terkenal. Aku tahu, ini baru permulaan. Kereta melaju pelan, membawa aku menuju kota kecil yang namanya sudah lama tidak kuingat. Kota yang dulu pernah menjadi rumah bagi kakekku, dan mungkin juga tempat penulis legendaris itu bersembunyi. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu beberapa jam itu terasa seperti berhari-hari. Pikiran-pikiranku terus berputar, membayangkan apa yang akan kutemukan di kota itu. Apakah aku akan menemukan petunjuk lebih lanjut tentang penulis yang menghilang? Ataukah aku justru akan menemukan kebenaran yang jauh lebih besar tentang kakekku yang hilang begitu saja bertahun-tahun lalu? Saat kereta akhirnya tiba di stasiun kota kecil itu, aku langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Kota ini terasa sangat sepi, bahkan lebih sepi daripada yang kubayangkan. Bangunan-bangunan tua dan jalan-jalan yang tampak terlupakan memberi kesan bahwa waktu seakan berhenti di sini. Tidak ada kemajuan yang terlihat, hanya kenangan masa lalu yang tetap hidup dalam setiap sudut kota. Mungkin inilah yang membuat penulis itu, Ira Maulana, memilih kota ini sebagai tempat persembunyiannya. Suasana yang begitu tenang, jauh dari sorotan dunia luar. Aku turun dari kereta dan mulai berjalan menuju pusat kota dengan harapan bisa menemukan sedikit petunjuk tentang keberadaan kakekku atau penulis itu. Tak ada banyak orang di jalanan, hanya sesekali terlihat seorang ibu yang sedang membawa anak-anaknya, atau seorang pria tua yang duduk di bangku panjang sembari memandangi pemandangan kota yang suram. Seiring langkahku, aku merasakan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada yang ganjil dengan kota ini. Seolah kota ini menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin ditemukan. Aku melangkah lebih jauh ke pusat kota dan berhenti di sebuah warung kopi yang tampaknya sudah ada sejak zaman dahulu. Warung itu sederhana, dengan papan kayu yang sudah pudar warnanya. Di dalam, hanya ada beberapa orang yang duduk diam, seperti mereka sedang menunggu sesuatu yang tidak pasti. Aku duduk di meja pojok dan memesan secangkir kopi hitam. Saat menunggu, aku mengamati sekitar. Ada beberapa foto lama yang tergantung di dinding. Tampaknya diambil beberapa dekade lalu, menggambarkan wajah-wajah yang sudah sangat familiar. Dan salah satunya adalah foto seorang pria yang mirip dengan kakekku. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Foto itu, meskipun kabur dan sudah pudar, jelas menggambarkan sosok pria yang sangat mirip dengan kakekku saat muda. Aku berdiri dengan cepat, hampir menumpahkan kopi yang baru saja kupesan. Aku memandangi foto itu lebih dekat. Di bawah foto, itu tertulis nama Ira Maulana. Dengan gemetar, aku melangkah lebih dekat ke meja kasir untuk bertanya pada pemilik warung. Seorang pria tua dengan rambut putih dan wajah yang sudah keriput duduk di belakang meja kayu, mengamati setiap pengunjung yang datang. Aku memberanikan diri untuk bertanya, meskipun aku tahu ini mungkin pertanyaan yang tidak biasa. "Maaf, Pak," aku memulai dengan suara hati-hati. "Saya lihat ada foto di dinding itu." "Itu Ira Maulana, bukan?" Pria tua itu terdiam sejenak. Matanya menatapku tajam, seolah mencoba membaca pikiranku. Aku menunggu, merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan reaksinya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia akhirnya membuka mulutnya. "Iya, itu dia," jawabnya pelan,
Dia seorang penulis yang sangat terkenal di sini, dulu. Tapi, dia sudah lama hilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Hanya saja, banyak orang yang percaya. Dia tidak hanya menghilang karena keinginan. Ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Sesuatu yang membuatnya memilih untuk pergi. Aku menelan ludah, mencoba mencerna kata-kata pria tua itu. Kenapa dia pergi? Apa yang membuatnya menghilang? Begitu saja? Pria itu menghela napas panjang dan meletakkan gelasnya ke meja. Cerita itu sudah terlalu lama, anak muda. Banyak yang sudah melupakan Ira Maulana. Tapi di sini, kami tidak bisa melupakan dia. Beberapa orang mengatakan dia hilang karena takut pada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang datang bersamaan dengan ketenarannya. Ada juga yang bilang, dia lari karena tidak bisa lagi menghadapi tekanan dunia penulisan yang tak kenal ampun. Tapi ada satu hal yang pasti, dia memilih untuk hidup sendiri, jauh dari semua orang, karena dia merasa terjebak. Aku terdiam, mencerna setiap kata yang baru saja diucapkan. Perasaan yang tiba-tiba muncul dalam diriku membuatku merasa semakin dekat dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pencarian biasa. Ira Maulana bukan sekadar penulis legendaris yang menghilang, ada sesuatu di balik itu yang harus kutemukan. Pria tua itu melanjutkan. Beberapa orang mengatakan, setelah Ira Maulana menghilang, ada jejak yang ditinggalkannya di sebuah rumah di luar kota ini. Sebuah rumah yang sekarang kosong, tapi mungkin ada sesuatu di sana yang bisa memberi jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aku merasa jantungku berdegup kencang. Rumah itu. Apakah itu rumah kakekku? Apakah itu rumah yang menjadi tempat persembunyian Ira Maulana? Aku harus pergi ke sana, meskipun aku tahu itu bisa berisiko. Namun, apa lagi yang bisa kulakukan? Ini adalah kesempatan terakhirku untuk mengungkap misteri yang sudah lama tersembunyi. Aku mengucapkan terima kasih kepada pria tua itu dan keluar dari warung kopi. Dengan langkah cepat, aku menuju ke luar kota, ke tempat yang disebutkan pria itu. Semakin aku mendekati rumah itu, semakin aku merasakan kegelisahan yang menggelayuti. Apa yang akan aku temukan di sana? Apakah itu rumah kakekku? Apakah itu benar-benar tempat Ira Maulana menghilang? Aku hanya bisa berharap jawaban yang kucari ada di sana, di rumah tua yang tersembunyi di balik hutan dan waktu. Malam mulai merayap ketika aku tiba di luar kota, jauh dari keramaian yang biasa kurasakan. Hutan yang mengelilingi jalan kecil itu tampak begitu sunyi, seolah dunia ini milik kami berdua, aku dan waktu yang berjalan pelan. Di kejauhan, aku bisa melihat siluet sebuah rumah yang berdiri kokoh, terisolasi, dan terlupakan. Rumah itu, dengan jendela-jendela yang tertutup rapat, dan pintu kayu yang tampak sudah lama tak dibuka, tampaknya tak menyimpan kehidupan lagi. Tapi entah mengapa, semakin dekat aku mendekatinya, semakin terasa ada sesuatu yang kuat menahan langkahku. Aku berhenti sejenak di depan gerbang kayu yang hampir roboh. Di sekelilingnya, rerumputan tinggi dan semak-semak liar tumbuh lebat, seolah mencoba menutupi jejak-jejak masa lalu yang tak ingin ditemukan. Ada sesuatu yang aneh dalam udara malam itu, terasa dingin meskipun suhu tak begitu rendah, dan ada semacam ketegangan yang tak terucapkan. Aku menelan ludah, berpikir sejenak. Ini adalah rumah yang disebutkan pria tua itu. Rumah yang katanya menyimpan rahasia tentang Ira Maulana dan tentang kakekku. Rumah yang penuh dengan misteri. Aku menatap pintu gerbang yang terbuka sedikit, memberi jalan untukku masuk. Kunci di tangan terasa berat, meskipun aku tahu tak ada kunci yang kutemukan untuk membuka pintu ini. Aku melangkah masuk tanpa ragu. Suara langkah kakiku menghentakkan di tanah basah. Semua terasa sepi, kecuali suara dedaunan yang bergoyang tertiup angin. Setiap langkahku semakin mendekatkan diriku pada kebenaran, meskipun aku tidak tahu apa yang akan kutemukan. Ketika aku sampai di depan pintu utama rumah itu, aku merasakan seolah rumah itu sedang mengawasi, menunggu untuk membuka dirinya kepadaku. Aku mengangkat tangan dan mengetuk pintu beberapa kali, berharap ada seseorang di dalam. Tapi tidak ada jawaban.
Aku tidak tahu kenapa, tapi ada dorongan kuat dalam diriku untuk mencoba masuk. Aku memutar gagang pintu dengan hati-hati, dan suara berderit yang muncul saat pintu terbuka membuatku terkejut. Di dalam rumah ini, segala sesuatu tampak sudah lama tidak tersentuh. Debu menutupi hampir semua permukaan, dan cahaya dari luar yang masuk melalui celah-celah jendela hanya menciptakan bayangan panjang di setiap sudut. Namun, di tengah kekosongan itu, aku merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah perasaan seolah aku sedang berada di tempat yang bukan milikku, seperti ada yang sedang menontoniku dari bayangan. Dengan hati-hati, aku melangkah masuk. Suasana di dalam rumah ini terasa begitu berbeda dengan dunia luar. Ini bukan sekadar rumah kosong. Ini adalah rumah yang penuh dengan kenangan, dan mungkin juga dengan rahasia yang terlalu berat untuk dibuka. Di ruang tamu, ada sebuah meja kayu tua dengan kursi-kursi yang tampak sudah berpuluh-puluh tahun tak digunakan. Di atas meja itu, aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang. Sebuah buku yang sangat mirip dengan jejak tinta. Buku yang aku temukan di toko buku beberapa waktu lalu. Buku itu tergeletak di atas meja, sampulnya pudar, namun masih jelas terlihat tulisan di bagian atasnya. Ira Maulana, jejak yang hilang. Tangan aku gemetar saat meraih buku itu. Aku membuka halaman pertama dengan hati-hati. Di sana, tertulis sebuah catatan tangan yang tampaknya ditulis oleh Ira Maulana sendiri. Isinya singkat, namun penuh dengan emosi yang dalam. Jika kau menemukan ini, maka aku telah melampaui batas yang tak bisa kembali. Dunia ini terlalu berat bagi seseorang sepertiku. Aku memilih untuk menghilang, bukan karena aku takut, tapi karena aku lelah. Leherku sudah terlalu lemas menahan beban yang tak terjangkau. Aku terdiam, membaca kalimat itu berulang kali. Setiap kata terasa begitu pribadi, seolah penulis itu berbicara langsung padaku. Ini adalah orang yang sama yang aku cari, orang yang telah menghilang begitu saja, meninggalkan dunia yang pernah dia kuasai. Tapi mengapa ia meninggalkan petunjuk ini? Mengapa menulisnya di rumah yang aku yakini adalah milik kakekku? Aku melanjutkan membaca, dan semakin aku membaca, semakin aku merasa seperti sedang membuka pintu yang seharusnya tidak kubuka. Di bagian bawah halaman, ada tulisan kecil yang seakan menggantungkan pertanyaan. Apakah kau berani menemukan yang lebih dalam dari ini? Atau apakah kau akan terjebak dalam kegelapan yang telah kutinggalkan? Perasaan takut dan penasaran bercampur dalam dadaku. Buku ini bukan hanya berisi kisah penulis yang menghilang. Buku ini adalah petunjuk, dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk mengikuti jejaknya. Tiba-tiba, suara langkah kaki mengalihkan perhatianku. Aku menoleh, dan di ujung ruangan, bayangan seorang pria berdiri diam, mengamati aku dengan tatapan yang sulit dimengerti. Wajahnya samar dalam cahaya redup, namun aku merasa mengenalnya. Tentu saja, itu adalah kakekku. Tapi bagaimana bisa dia ada di sini? Bukankah dia telah hilang bertahun-tahun lalu? Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang penuh dengan kepahitan dan penyesalan. Kau datang juga, Faris. Katanya dengan suara berat, seperti sudah lama tidak berbicara. Kau akhirnya menemukan apa yang tak seharusnya kau temukan. Aku terdiam, tak bisa berkata-kata. Semua yang ku tahu tentang kakekku tiba-tiba terasa seperti sebuah ilusi. Apa yang sebenarnya terjadi pada dia? Mengapa dia berada di sini? Apa hubungannya dengan Ira Maulana? Semua pertanyaan itu menggulung di pikiranku, namun tak ada satupun yang bisa keluar dari bibirku. Kakekku mengangguk pelan, seolah mengerti kebingunganku. Aku tahu, kau pasti ingin tahu lebih banyak. Tapi apakah kau siap untuk itu, Faris? Apa yang akan kau lakukan setelah mengetahui kebenaran? Suasana di dalam rumah itu semakin berat, seperti udara yang terhimpit oleh keheningan. Kakekku berdiri di sana, dengan pandangan yang tak bisa kuartikan. Senyumnya yang tipis terasa penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Seolah dia telah memikul beban yang terlalu lama. Aku berdiri kaku, masih memegang buku itu, memandangi halaman-halaman yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Apa maksudmu, kakek? Akhirnya aku mampu mengucapkan kata-kata itu.
suara yang hampir tersendat karena, "Jemetar, kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu menghilang begitu saja?" Kakekku menundukkan kepala, seperti sedang memikirkan jawabannya dengan hati-hati. Lama dia diam, begitu lama sampai aku hampir merasa bahwa aku tidak akan mendapatkan jawaban sama sekali. Namun akhirnya, dia mengangkat wajahnya dan menatapku dengan mata yang terlihat lebih dalam, lebih tua dari yang pernah kulihat. "Dulu, aku adalah Ira Maulana." Kata-katanya sederhana, namun terasa seperti petir yang menyambar. "Penulis yang kau cari. Aku menghilang karena aku tidak tahan lagi, Faris. Dunia ini bukan tempat untukku, bukan tempat bagi seseorang seperti aku." Aku terdiam. Mulutku terasa kering. Semua yang aku duga tentang Ira Maulana selama ini tiba-tiba runtuh menjadi serpihan-serpihan kenyataan yang sulit dicerna. Kakekku, ternyata dia adalah penulis legendaris yang telah menghilang. Orang yang karyanya menginspirasi banyak orang dan yang kini menjadi rahasia yang tersembunyi di balik dinding waktu. Kenapa? Hanya itu yang keluar dari mulutku. Suaraku hampir tak terdengar. "Kenapa kamu memilih untuk menghilang? Kenapa tidak kembali?" Kakekku menghela napas panjang. Suaranya serak, seolah sudah lelah untuk menjelaskan semuanya. "Karena aku tidak ingin kembali, Faris. Aku tidak ingin terjebak lagi dalam dunia yang membuatku merasa seperti aku tidak pernah cukup. Penulisan, ketenaran, semuanya itu datang dengan harga yang sangat mahal, dan aku tidak sanggup membayarnya lagi." Dia berjalan perlahan ke arah jendela, menatap keluar, ke arah hutan yang mengelilingi rumah itu. Aku pikir, dengan menghilang, aku bisa bebas dari semua itu. Bebas dari ekspektasi, bebas dari dunia yang terus menuntut lebih. Tapi aku salah, Faris. Menghilang bukanlah jalan keluar. Menghilang justru membuatku terperangkap dalam penyesalan yang tak pernah berakhir. Aku mengikuti kakek dengan pandanganku, merasakan beban yang ada dalam dirinya. Dia bukan hanya seorang penulis legendaris yang berhenti menulis. Dia adalah seseorang yang merasa seperti telah kehilangan arah hidupnya. Seperti aku, dia pernah menginginkan kesuksesan, tetapi kesuksesan itu malah menggerogoti dirinya dari dalam. Jadi apa yang harus aku lakukan, kakek? Aku akhirnya bertanya, meskipun aku tahu jawabannya mungkin akan semakin membingungkanku. Aku ingin tahu, aku ingin mengerti. Apakah aku harus terus menulis? Apakah aku harus mencari kesuksesan seperti yang kau cari dulu? Kakekku menoleh ke arahku. Matanya yang sudah tampak lelah menatapku dengan serius. "Tidak, Faris. Jangan seperti aku. Jangan biarkan kesuksesan itu menguasaimu, karena pada akhirnya, yang akan kau dapatkan hanya kehampaan. Jangan jatuh ke dalam perangkap yang sama yang pernah aku alami. Menulis, itu bukan hanya soal kesuksesan atau ketenaran. Itu adalah cara untuk menemukan dirimu sendiri." Kata-kata itu menghantamku begitu keras, membuatku merasakan gelombang perasaan yang sulit diungkapkan. Selama ini, aku hanya berpikir tentang bagaimana cara menjadi penulis yang terkenal. Bagaimana bisa mencapai mimpi-mimpiku tanpa menyadari betapa banyaknya hal yang bisa hilang dalam proses itu. Aku ingin menggapai langit, tapi aku lupa bahwa langit itu bisa menjadi begitu luas dan mencekam. Kakek, aku akhirnya berbicara lagi, mencoba untuk memahami apa yang sebenarnya dia rasakan. Jika menghilang bukan solusi, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Kakekku tersenyum lagi. Kali ini senyum yang sedikit lebih tulus, meskipun tetap ada kesedihan yang mendalam di dalamnya. Mungkin jawabannya ada dalam dirimu sendiri, Faris. Jangan lari dari apa yang membuatmu hidup. Menulislah untuk dirimu sendiri, bukan untuk dunia. Dan mungkin, suatu hari nanti, kau akan menemukan jalanmu sendiri. Aku terdiam, memikirkan setiap kata-kata itu. Apakah benar aku terlalu terjebak dalam impian dan harapan dunia luar? Apakah aku harus mencari cara untuk menulis, bukan untuk kesuksesan, tetapi untuk diriku sendiri? Rasanya seperti ada dua dunia yang bertabrakan di dalam diriku. Satu yang ingin aku raih, dan satu lagi yang harus aku lepaskan.
Aku mengangkat buku itu lagi, membaca setiap baris yang tertulis di halaman-halamannya. Buku ini bukan hanya petunjuk tentang Ira Maulana, tetapi juga tentang diriku sendiri, tentang jalan yang harus kuambil. Jika aku terus mengikuti jejak orang lain, aku mungkin akan kehilangan diriku sendiri. Tetapi jika aku berani melangkah untuk mencari jalan yang benar-benar milikku, aku mungkin akan menemukan makna dari apa yang aku cari selama ini. Aku menutup buku itu dengan lembut, lalu menatap kakekku yang kini duduk di kursi tua di sudut ruangan. Di matanya, aku melihat sedikit kedamaian. Mungkin dia tidak sepenuhnya bebas dari masa lalunya, tetapi setidaknya dia sudah membuat keputusan untuk menerima kenyataan. "Kakek," kataku pelan, "aku akan mencoba menemukan jalanku sendiri. Aku akan menulis, tapi kali ini untuk diriku sendiri." Kakek mengangguk perlahan, seolah mendukung keputusan itu. Itu adalah langkah pertama yang benar, Faris. Ingat, hidup ini tidak selalu tentang mencapai puncak. Terkadang, hidup adalah tentang memahami diri kita sendiri di setiap langkah kecil yang kita ambil. Malam itu, kami duduk berdua dalam diam. Di rumah yang sunyi ini, membiarkan setiap kata yang baru saja diucapkan meresap dalam hati kami. Aku tahu perjalanan ini belum berakhir. Aku harus menemukan lebih banyak lagi tentang kakekku, tentang Ira Maulana, dan tentang diriku sendiri. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit lebih dekat dengan jawabannya. Pagi itu aku terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Sebuah mimpi yang samar-samar masih terngiang di kepalaku. Aku teringat bagaimana aku berada di tengah hutan, berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti jejak yang semakin pudar. Di kejauhan, ada cahaya redup yang memanggilku. Namun semakin aku mendekat, semakin jauh cahaya itu menjauh. Setiap langkahku terasa berat dan akhirnya aku terjatuh, terperosok ke dalam tanah yang lembab, tenggelam dalam kegelapan yang tak bisa kuhindari. Mungkin itu hanya mimpi, tapi rasanya mimpi itu seperti sebuah pesan. Pesan yang datang dari jauh, dari tempat yang sangat aku takuti, namun juga sangat aku inginkan untuk memahaminya. Setelah berusaha menenangkan diri, aku keluar dari kamar dan berjalan menuju ruang tamu. Kakek masih terbaring di kursi tuanya, matanya terpejam, tetapi dia tidak tidur. Seperti biasa, dia selalu duduk di sana, merenung, seolah mengingat sesuatu yang terlupakan. Aku duduk di sampingnya, merasa ada banyak hal yang ingin kutanyakan, namun tidak tahu harus mulai dari mana. "Kakek," aku akhirnya membuka percakapan. Aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Ada bagian dari cerita ini yang belum aku temukan. Mungkin ini tentang diriku atau tentang kita. Tentang kenapa semuanya bisa seperti ini. Kakek membuka matanya perlahan, menatapku dengan pandangan yang dalam. "Mungkin, Faris," katanya dengan suara yang berat. "Sebenarnya kita sedang mencari hal yang salah. Kita terjebak dalam kisah-kisah orang lain, dalam jejak-jejak yang sudah lama terlupakan. Tapi apa yang kau cari sebenarnya ada dalam dirimu. Apa yang hilang bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan dengan hanya mengikuti jejak orang lain." Aku terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Harus kemana aku melangkah? "Ke dalam dirimu sendiri," jawabnya. "Jangan hanya mencari jawaban dari luar. Cobalah mencari di dalam dirimu, di tempat yang selama ini kau hindari. Di sanalah jawabanmu." Aku merasa kekecewaan menyelimuti hatiku. Jawaban itu tidak cukup jelas. Tetapi entah kenapa, ada rasa yang kuat dalam diriku bahwa kakek benar. Selama ini aku hanya berpikir tentang apa yang ada di luar diriku, tentang Ira Maulana, tentang dunia penulisan yang ingin kucapai. Tapi apa yang terjadi jika jawaban yang kucari justru ada di dalam diriku, dalam segala kekurangan dan ketakutanku sendiri? Aku keluar dari rumah dan berjalan ke arah hutan yang ada di belakang rumah. Hutan itu terasa begitu misterius, dengan pepohonan yang tinggi menjulang dan kabut tipis yang mengalir di antara batang pohon. Setiap langkahku terasa semakin dalam, semakin terhanyut dalam perasaan yang sulit diungkapkan. Aku seperti berada di dunia lain, di tempat yang hanya ada dalam imajinasiku, tapi begitu nyata dalam perasaanku.
Semakin aku melangkah, semakin aku merasa ada yang mengawasi. Aku berhenti, menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya angin yang berdesir melalui daun-daun yang bergoyang. Aku kembali melanjutkan langkahku, dan semakin jauh aku berjalan, semakin aku merasakan sesuatu yang tak terungkapkan di dalam diriku. Aku merasa seakan sedang berada di tempat yang sangat asing, namun juga sangat familiar. Di suatu titik aku melihat sebuah batu besar yang terletak di tengah hutan. Batu itu tampak berbeda, lebih tua dan lebih besar dibandingkan batu-batu lainnya. Tanpa berpikir panjang, aku mendekat. Di atas batu itu, ada sesuatu yang terukir, sebuah tulisan yang hampir tak terlihat karena usia batu yang sudah sangat tua. Aku membersihkan debu yang menutupi tulisan itu dengan tangan. Dan perlahan-lahan, tulisan itu mulai terbaca. Hanya mereka yang berani melihat dalam kegelapan yang akan menemukan cahaya. Kata-kata itu terasa sangat mendalam, seakan berbicara langsung kepadaku. Aku merasa tubuhku dingin, seolah ada angin yang menyusup ke dalam jantungku. Apa maksud dari tulisan itu? Apa hubungannya dengan diriku, dengan pencarianku selama ini? Aku duduk di batu itu, merenung. Mungkin selama ini aku terlalu fokus mencari jawaban dari luar diriku, dari buku-buku, dari kisah-kisah orang lain. Tetapi yang sebenarnya penting adalah bagaimana aku bisa menghadapinya, bagaimana aku bisa melihat ke dalam diriku sendiri, dan menemukan apa yang telah lama aku lupakan. Aku harus berani untuk menatap kegelapan dalam diriku, berani menghadapi ketakutanku, dan hanya dengan itu, aku akan menemukan cahaya yang selama ini kucari. Aku berdiri, memutuskan untuk kembali. Namun, saat aku melangkah mundur, aku merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada sesuatu yang mengikutiku, atau lebih tepatnya, seolah ada sesuatu yang ingin aku ketahui lebih dalam. Aku menoleh, dan kali ini aku melihat sesuatu yang berbeda. Di kejauhan, ada bayangan yang bergerak perlahan di antara pohon-pohon. Bayangan seorang pria yang tampaknya sedang berjalan ke arahku. Sosok itu terlihat familiar, dan hatiku berdegup kencang. Aku mempercepat langkahku, mendekat. Dan saat aku semakin dekat, aku bisa melihat wajah orang itu dengan jelas. Itu adalah seorang pria yang usianya mungkin sekitar 50 tahun, dengan mata yang tajam dan rambut yang mulai memutih. Pria itu menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. "Apakah kamu mencari sesuatu, anak muda?" Tanya pria itu dengan suara yang berat namun tenang. Aku terdiam, mencoba mencerna keadaan. Siapa kamu?" tanyaku, walaupun aku tahu jawabannya mungkin akan mengejutkanku. Pria itu tersenyum, samar dan kemudian berkata, "Aku adalah orang yang bisa memberimu jawaban, tapi hanya jika kau siap menerima kebenarannya." Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. Aku siap. Aku harus siap untuk menghadapi kebenaran, untuk mengungkap apa yang tersembunyi di balik cerita-cerita yang selama ini kucari. "Siapa kamu?" tanyaku lagi, kali ini dengan suara yang lebih yakin. Pria itu mendekat, dan di matanya aku melihat secercah harapan yang bercampur dengan keraguan. "Aku adalah orang yang bisa membantumu menemukan apa yang kau cari. Tapi ingat, Faris," katanya dengan suara yang rendah, "tidak semua jawaban yang kau temukan akan membuatmu merasa tenang." Dengan itu, pria itu menghilang ke dalam kabut, meninggalkan aku dengan lebih banyak pertanyaan daripada sebelumnya. Mini penuh dengan kegelisahan. Aku tidak bisa mengabaikan pertemuan itu. Perasaan cemas yang terus mengganggu setiap kali aku mengingat tatapan pria itu yang begitu penuh makna. Aku merasa seakan ada sesuatu yang sangat penting yang sedang menungguku, namun aku tidak tahu pasti apa itu. Semua kata-katanya tentang jawaban yang tidak selalu memberi ketenangan terus terngiang di telingaku, menambah kecemasan yang aku rasakan. Aku kembali ke rumah kakek, mencoba mencerna semuanya. Kakek tidak banyak berbicara, seolah dia tahu bahwa aku sedang bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan besar yang tidak bisa dijawab hanya dengan kata-kata. Dia duduk di kursi tuanya, seolah menunggu aku untuk mengungkapkan isi hati. Namun,
Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Hari itu, aku memutuskan untuk kembali ke hutan. Perasaan tidak tenang yang menyelimutiku membuatku merasa seperti ada sesuatu yang belum selesai. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang aku temukan di sana yang membuatku merasa semakin terperangkap dalam misteri yang semakin dalam. Langkahku menuju hutan terasa lebih berat dari sebelumnya. Setiap langkah yang kuambil seperti semakin membawa aku masuk ke dalam dunia yang penuh dengan bayangan, dunia yang seolah berusaha mendorongku untuk melihat sisi gelap diriku sendiri. Aku terus berjalan, meskipun hatiku dipenuhi rasa cemas yang semakin menumpuk. Saat aku tiba di tempat batu besar itu lagi, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Seperti ada udara yang lebih tebal, lebih dingin, dan ada perasaan yang mencekam di sekelilingku. Aku berdiri di depan batu itu, memandang tulisan yang sudah aku temukan sebelumnya. Hanya mereka yang berani melihat dalam kegelapan yang akan menemukan cahaya. Apa maksud dari semua ini? Apa hubungannya antara batu ini, tulisan itu, dan diriku? Aku teringat kata-kata kakek yang selalu mengingatkanku untuk mencari jawaban dalam diriku sendiri, untuk tidak terjebak dalam jejak orang lain. Namun, bagaimana aku bisa menemukannya jika aku tidak tahu harus mulai dari mana? Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Bayangan di sekitar batu itu mulai bergerak, seolah ada sesuatu yang sedang menunggu untuk keluar dari kegelapan. Aku menegakkan badan, perasaan takut mulai menyelimuti tubuhku, tetapi ada juga rasa penasaran yang semakin menguat. Aku tahu, aku tidak bisa mundur lagi. Aku harus menghadapi apa yang ada di depan. Dengan langkah yang ragu-ragu, aku mendekati batu itu, dan tepat saat aku menyentuhnya, bayangan yang ada di sekitarnya menjadi lebih jelas. Di hadapanku, muncul sosok seorang pria yang sama dengan yang aku temui di hutan sebelumnya. Kali ini, dia tidak menghilang, tetapi berdiri di hadapanku dengan tatapan yang lebih tajam, lebih intens. Sekarang kau siap, Faris? Suara pria itu terdengar begitu dalam, seolah menyentuh jantungku langsung. Kau harus memahami satu hal. Perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan jawaban, tetapi tentang menerima kebenaran yang mungkin tidak kau inginkan. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kata-kata itu membuatku merasa seperti terjebak dalam pertarungan batin yang berat. Aku tahu, semakin aku menggali, semakin banyak hal yang akan aku temui, hal-hal yang mungkin akan mengubah segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku akhirnya. Suara yang serak karena ketegangan. Kenapa aku harus tahu semua ini? Kenapa aku harus menghadapi bayangan-bayangan ini? Pria itu menghela napas, seolah mempertimbangkan jawabannya. Karena kau tidak bisa melarikan diri dari masa lalu, Faris. Kau tidak bisa terus menghindarinya dan berharap menemukan kedamaian. Masa lalu akan selalu mengejarmu, dan hanya dengan menerima semua itu, kau bisa mulai menemukan kedamaian yang kau cari. Aku menggelengkan kepala, bingung dengan semua yang baru saja dikatakan. Masa lalu? Apa maksudmu? Apa hubungannya semua ini dengan diriku? Pria itu hanya tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan makna yang dalam. Semua ini berhubungan dengan kakekmu, Ira Maulana, dengan buku-buku yang kau cari, dengan kisah-kisah yang kau ikuti. Itu bukan hanya cerita tentang seorang penulis legendaris yang menghilang. Itu adalah cerita tentang dirimu, tentang keputusan yang kau ambil, tentang pilihan yang akan menentukan jalanmu ke depan. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar, menghancurkan pemahamanku tentang semua yang sudah aku ketahui. Aku merasa tubuhku terhuyung, seolah semuanya yang aku anggap benar selama ini runtuh begitu saja. Hanya itu yang bisa aku ucapkan. Ya, Faris. Kau adalah bagian dari cerita ini, bahkan lebih dari yang kau bayangkan. Kakekmu menghilang bukan hanya karena ingin melarikan diri dari dunia yang terlalu menuntut, tetapi karena dia tahu apa yang akan terjadi pada dirimu jika kau terus mengikuti jejaknya. Dia tahu bahwa pada akhirnya, kau akan sampai pada titik ini, dan kau harus memilih. Aku terdiam, mulutku terasa kering. Apa yang aku dengar terlalu banyak untuk dipahami. Apa yang harus aku pilih? Apa yang harus aku lakukan dengan semua yang baru saja kutemukan?
Pria itu melangkah mendekat, seolah ingin memberi penegasan. Kau harus tahu, Faris, bahwa hidup ini penuh dengan pilihan. Dan terkadang, jalan yang kita pilih akan membawa kita ke tempat yang tak pernah kita duga. Apa yang kau pilih sekarang akan menentukan siapa dirimu selamanya. Aku menatap pria itu dengan tatapan kosong. Aku tahu, aku tidak bisa mundur lagi. Semua yang selama ini aku cari, semua yang aku inginkan, akan bergantung pada pilihan yang akan kuambil sekarang. Dengan satu tarikan napas dalam, aku mengangguk, merasa bahwa perjalananku baru saja dimulai. Aku terbangun dengan jantung berdegup kencang. Mimpi itu terasa terlalu nyata. Bayangan pria itu berdiri di depan cermin, dan di balik pantulan cermin, aku melihat sosok kakekku di masa muda, menulis dengan tergesa di dalam sebuah ruangan gelap. Suara-suara samar terdengar, seperti bisikan, dari masa lalu yang menuntut untuk didengar. Pagi masih berkabut ketika aku memutuskan kembali membuka kotak tua di loteng rumah. Ada sesuatu yang belum sempat kubaca, tumpukan surat yang terikat tali lusuh. Di salah satu surat, aku mengenali tulisan tangan kakek. Surat itu ditujukan untuk seseorang bernama Faris. Namaku sendiri. Dengan tangan gemetar, aku membuka lipatannya. Jika kau membaca ini, berarti kau telah memilih jalan yang dulu pernah kutinggalkan. Aku bukan meninggalkan dunia penulisan. Aku melarikan diri dari bayanganku sendiri. Aku takut, karena setiap kata yang kutulis justru mengungkap sisi diriku yang tak sanggup kuakui. Tapi jika kau berbeda, jika kau mampu berdamai dengan gelapmu sendiri, maka teruslah menulis. Jangan seperti aku, mataku panas. Surat itu bukan hanya pengakuan tapi juga permohonan. Kakek menghindari dunia bukan karena ia lelah menulis, tapi karena tulisannya membuatnya jujur. Terlalu jujur. Siang itu aku duduk di teras, membawa buku catatan kosong dan pena. Aku menatap halaman pertama, lalu menulis. Namaku Faris, dan ini kisah tentang seseorang yang mencari terang lewat bayangan masa lalunya. Aku tidak tahu apakah tulisanku akan sampai ke dunia luar. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak menulis untuk menjadi terkenal. Aku menulis karena aku ingin jujur. Dan mungkin, itulah yang kakek inginkan dariku sejak awal. Angin sore berembus lembut ketika aku berdiri di makam kakek. Batu nisan sederhana dengan nama Ira Maulana, terukir rapi, bersisian dengan bunga, kering yang kutaruh beberapa hari lalu. Tak ada orang lain di sana, hanya aku, selembar kertas di tanganku, dan sunyi yang seolah berbicara lebih dari 1000 kalimat. Beberapa minggu telah berlalu sejak aku menemukan surat kakek dan memutuskan menulis kembali. Aku tidak menyangka, dari tulisan-tulisan itu, datang rasa damai yang selama ini tak pernah kurasakan. Bukan karena aku berhasil menyelesaikan cerita, besar atau memenangkan penghargaan apapun, tetapi karena untuk pertama kalinya, aku menulis tanpa berpura-pura menjadi orang lain. Aku merasa bebas. Mungkin itulah yang kakek cari selama ini, kebebasan. Bukan dalam arti pergi menjauh dari dunia, tapi kebebasan dari ekspektasi, dari topeng, dari tekanan untuk menjadi sempurna. Ia memilih hidup dalam bayangan agar bisa menjadi dirinya sendiri, meski caranya terasa menyakitkan bagi kami yang ditinggalkan. Namun aku bisa mengerti sekarang. Aku duduk di atas rerumputan basah. Kertas di tanganku adalah bagian akhir dari novel yang kutulis, Jejak dalam Bayangan. Sebuah kisah tentang seorang pemuda yang mengejar jejak penulis legendaris, hanya untuk menemukan bahwa ia sebenarnya sedang mencari dirinya sendiri. Kupandangi huruf-huruf yang kutulis dengan susah payah, penuh rasa ragu, penuh air mata, tapi juga penuh keberanian. Karena kini aku tahu, menulis bukan hanya soal mengisahkan orang lain, tapi tentang menghadapi dirimu sendiri, mengurai isi hati yang tak pernah sempat kau ungkapkan. Kek, bisiku, menahan air mata yang tak bisa. Lagi ku bendung, aku tidak akan lari. Aku akan terus menulis, karena aku ingin dikenang, bukan karena menjadi penulis hebat, tapi karena jujur dengan kata-kata. Di kejauhan, matahari mulai tenggelam di balik bukit. Langit berwarna jingga keemasan, seolah memberikan perpisahan hangat pada hari itu.
Aku tahu, aku juga harus berpamitan. Bukan untuk melupakan, tapi untuk melanjutkan. Saat aku beranjak dari makam, aku melihat sesuatu di balik batu nisan. Sebuah buku tua, lusuh, dan berdebu. Dengan hati-hati, aku mengambilnya. Di sampul depannya tertulis, "Untuk Faris, lanjutkan." Tanganku gemetar saat membukanya. Isinya adalah tulisan tangan kakek. Cerita-cerita yang belum selesai. Kalimat-kalimat yang terputus di tengah, catatan kecil di margin halaman, dan satu kalimat terakhir yang membuat napasku tercekat. Kita menulis bukan untuk dikenang, tapi untuk mengingat siapa kita sebenarnya. Aku menutup buku itu dengan hati penuh gejolak. Kali ini aku tahu apa yang harus kulakukan. Bukan hanya meneruskan tulisan kakek, tapi menyulamnya dengan kisahku sendiri. Karena kini kisah itu bukan hanya miliknya, tapi juga milikku. Dan dengan pena di tangan, aku siap membuka halaman baru dalam hidupku.